Bab 2956. Charlie berkata dengan sarkasme menghina. Aku tahu hal-hal lama seperti apa yang kamu pikirkan. Orang seperti Anda paling sering membicarakannya. Semua orang menyapu salju di depan pintu, dan tidak peduli dengan ubin orang lain. Anda pikir orang dibunuh oleh orang lain, itu tidak ada hubungannya dengan Anda? Saya beritahu Anda, dengan orang lain, Anda mungkin bisa membodohi mereka dengan pemikiran bastard Anda, tapi dengan saya, Anda sama membencinya seperti seorang pembunuh. Berbicara tentang ini, Charlie berteriak dengan dingin. Saya akan meletakkan kata-katanya di sini hari ini. Jika Kari membunuh orang lain di Aurous Hill, aku tidak akan menguburkanmu di pemakaman Gunung Phoenix, karena membiarkanmu mati saja, itu adalah hukuman yang murah. Ini terlalu murah untukmu, jadi aku akan menempatkanmu dan cucumu ini di kandang dan membiarkanmu tinggal di kandang anjing seumur hidup. Ketika Charlie mengucapkan kata-kata ini, seluruh orang itu tidak menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali, dan mata tajam itu membuat hati dan ketakutan. Meskipun dan tidak tahu detail Charlie, dia tidak meragukan apa yang dia katakan saat ini. Ketika dia gugup, dia tidak bisa membantu tetapi menjelaskan, saya tidak tahu di mana Kari. Lokasi orang ini tidak pasti dan dia bepergian sendirian. Dia menghubungi saya ketika saya pergi ke Gunung Phoenix kemarin dan membiarkan saya lewat. Charlie berkata dengan dingin, jadi, kamu harus memiliki informasi kontaknya, lalu temukan cara untuk membantuku mengajaknya kencan. Dan tidak bisa membantu mengatakan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya sama sekali tidak ingin terlibat dalam hal ini. Jika Anda memiliki permusuhan dengannya, itu masalah Anda berdua. Tolong jangan libatkan saya di dalamnya. Masalah besarnya adalah kita akan pergi malam ini. Hanya saja saya tidak ada hubungannya dengan Cina lagi. Dan telah melihat kemampuan Kari, jadi dia tidak ingin menjadi musuh dia sama sekali. Bab 2957. Seandainya dia benar-benar membantu pemuda di depannya untuk menemukan keberadaan Kari, pemuda itu sama sekali bukan lawan Kari baginya. Tidak hanya pemuda ini harus mati, tetapi dia juga tidak akan memiliki akhir yang baik. Sejak kecil, keyakinan hidupnya yang paling teguh adalah mengabaikan dan tidak usil. Selama dia tidak tertarik pada masalah, dia tidak ingin terlibat, jadi dia tidak ingin terlibat dalam keluhan antara Charlie dan Kari. Melihat lelaki tua itu tidak masuk, Charlie mencibir, dan berkata, pantas saja kalau negara ini sedang dalam masalah, kalian yang paham Feng Shui, pergi ke luar negeri. Seperti kata pepatah, tidak masalah. Tutup telepon, membicarakan tentang Anda orang yang tidak bermoral. Kebenaran dan moral yang baik macam apa yang hanya ada di mata Anda. Dan ditegur oleh Charlie. Meski wajahnya sedikit malu, dia masih berkata dengan kaku. Seperti kata pepatah, pohon tumbang dan kuda-kuda berserakan. Dulu banyak sekali orang yang pergi ke luar negeri. Setiap orang memiliki ambisinya sendiri, dan tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan memperlakukan yang lain. Salah, belum lagi, hari ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Selama semuanya mengikuti hukum dan dalam kerangka hukum, Anda adalah warga negara yang baik. Setelah berbicara, dan memandang Charlie dan berkata dengan tajam, sebaliknya, itu kamu. Jika Anda berani membatasi kebebasan pribadi saya, maka Anda melanggar hukum dan melanggar hukum. Charlie benar-benar tidak menyangka benda tua ini begitu keras kepala. Dia memiliki hubungan sebelumnya, dan dia tidak terlihat seperti orang jahat. Baru hari ini dia menemukan bahwa benda tua ini bukanlah orang jahat yang jelas-jelas menyakitkan, tetapi jauh dari membicarakannya. Sungguh orang yang baik, dan begitu orang ini dalam masalah, dia masih seorang bastard tua yang sangat egois. Dia penuh dengan pikiran bahwa dia bisa mundur sendirian. Adapun hidup dan mati orang lain, dia tidak akan melihatnya. Jadi Charlie menganggukkan kepalanya dengan dingin, dan berkata dengan ringan. Menarik, kamu takut usil, aku usil, jadi kalau jatuh ke tanganku, tidak ada kemungkinan mundur dari seluruh tubuh. Saya akan mengambilnya dulu. Anda pergi mengunjungi kennel, setelah tur, Anda bisa memberitahu saya apakah Anda ingin terlibat atau tidak. Dan menghentakkan kakinya dengan marah, tetapi melihat penampilan tak tergoyahkan Charlie, hatinya sedikit lebih takut, jadi nadanya melembut, dan dia berkata dengan sikap memohon, Tuan. Wait, saya sudah tua, hal-hal ini tidak dapat saya tangani pada usia ini, mengapa Anda sangat mempermalukan saya? Charlie mendengus jijik, oke, hemat waktu. Aku meletakkan kata-katanya di sini, selama Kari membunuh satu orang lagi, aku ingin kamu mati di Aurous Hill. Bab 2958.
Nada bicara Charlie yang tidak perlu dipertanyakan lagi dan ancaman tanpa kompromi membuat Dan sangat gugup. Hal yang paling ditakuti dalam hidupnya adalah mendapat masalah. Itu adalah gambaran sebenarnya dari 70 hingga 80 tahun sejak ia menjadi dewasa. Kali ini, jika bukan karena kesempatan King Hua, dia tidak akan berumur 100 tahun dan tidak akan datang ke Cina untuk mengambil resiko. Tapi sekarang, melihat bahwa dia telah memprovokasi Charlie, peran yang begitu sengit, hanya ada satu hal di benaknya, yaitu mundur dengan cepat. Akibatnya, dia melembutkan nadanya dan menatap Charlie dengan memohon, "Mr. Wade, aku benar-benar tidak mengenal pria itu Kari, dan aku lebih tua, dan ada begitu banyak masalah dengan tubuhku, jadi jangan membuatku malu." Charlie tidak menatapnya, tetapi berkata dengan keras melalui pintu, "Mr. Isaac, persiapkan mobilnya dan kirim Pak Dan untuk mengunjungi peternakan anjing di Orville." "Oke, Tuan Muda." Isaac, yang berdiri di luar pintu, setuju tanpa ragu saat mendengar ini. Wajah Dan menjadi pucat, dan dia akan terus memohon ampun ketika ponsel Charlie tiba-tiba berdering. Melihat panggilan itu dari Amerika Serikat, Charlie tahu itu pasti Tuan King Hua, jadi dia langsung menekan tombol jawab. Di sisi lain telepon, suara King Hua datang dan bertanya, "Tuan Wade, saya ingin tahu apa yang terjadi dengan Anda? Apakah kamu menangkap Kari itu?" Charlie tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, "Terima kasih kepada orang tuamu yang masih berpikir, Kari belum ditemukan. Saya mencari terobosan dari orang-orang ini." Ketika King Hua mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Orang lain yang guru bicarakan adalah Dan, kan?" "Baik." Charlie berkata, "Itu dia." Pada saat ini, ekspresi Dan tiba-tiba menjadi sangat ketakutan. Dia tidak dapat mendengar suara King Hua di telepon. Tetapi ketika Charlie baru saja mengatakan bahwa dia sedang mencari terobosan dari orang-orang ini, dia tahu bahwa orang-orang ini di mulutnya adalah dirinya sendiri dan cucunya. Bab 2959. Dan sekarang, Charlie berkata lagi bahwa itu dia. Apakah orang di telepon juga mengenalnya? Memikirkan hal ini, dia berpikir dengan gugup di dalam hatinya. Saya tidak menyangka bahwa orang yang bermarga Wade ini dan saya akan memiliki kenalan bersama. Saya tidak tahu siapa orang ini. Pada saat ini, King Hua berkata kepada Charlie di telepon, "Tuan Wade, Tuan Mai adalah teman lama saya. Saya masih mengenalnya dengan baik. Dia tidak buruk di alam. Dia secara alami spekulatif dan tidak memiliki analisis yang mendalam. Jika dia memprovokasi Anda, Tuan Wade, mohon bersamanya untuk saya." Charlie menatap Dan dengan gugup, menyalakan pengeras suara, dan berkata, "Mr. King Hua, teman lama Anda tidak hanya kehilangan beberapa tanggung jawab. Aku telah merencanakan untuk menahannya di Auros Hill dan merenungkannya." King Hua berseru, "Guru Wade, apa yang terjadi? Bisakah Anda mengizinkan saya berbicara beberapa patah kata dengan Tuan Mai?" Charlie berkata dengan tenang, "Aku menyalakan speaker, jadi kamu bisa bicara." King Hua berseru, "Old Mai, mengapa Anda menyinggung Master Wade?" Dan tanpa sadar berkata, "Saudara King Hua? Bagaimana Anda tahu orang ini?" King Hua berkata dengan samar, "Master Wade adalah orang tua yang telah berada di tahun barunya." Dan buru-buru memohon, "Brother King Hua, tolong beritahu Tuan Muda ini dengan jelas bahwa saya tidak ingin melibatkan diri saya dalam urusan Kari. Karena kita sudah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun, minta dia untuk membiarkan Mike dan saya meninggalkan Auros Hill." Ketika King Hua mendengar ini, dia tidak bisa menahan nafas, dan berkata, "Tuan Mai, Kari itu melakukan kejahatan di Auros Hill. Tuan Wade akan membawanya ke pengadilan. Anda harus membantu jika Anda merasa masuk akal. Bagaimana Anda bisa melakukan ini saat ini? Larilah sekarang, saat dia membutuhkanmu." Dan berkata dengan getir, "Brother King Hua, kekasihku terkubur di alisku. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Kari? Orang itu sangat ahli dalam seni Gu dan sangat berbahaya. Untungnya, saya menyelamatkan hidup saya." Charlie berkata saat ini, "Mr. King Hua, Anda juga pernah mendengar bahwa orang ini sama pemalu seperti tikus dan tidak bertanggung jawab. Tentu saja, saya tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Jika dia membantuku menangkap Kari, aku akan memaafkannya. Dia akan hidup, tetapi jika dia keras kepala dan membiarkan Kari terus menyakiti orang-orang, maka aku akan membunuhnya." Dan cemas dan berseru, "Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Saya telah berteman dengan Brother King Hua selama bertahun-tahun, jadi bukankah Anda mengabaikan kasih sayang Anda?" Begitu King Hua mendengar ini, dia segera berkata, "Old Mai,
Kamu tidak ingin memprovokasi guru atau membuat perselisihan di sini. Aku tidak akan memohon Master Wade untuk memperlakukanmu demi diriku. Bab 2960. Dan awalnya ingin memanfaatkan kenalan King Hua untuk meminta perlakuan ringan. Tetapi dia tidak berharap King Hua menarik garis dengannya secara langsung, dan segera berkata dengan marah, "Saudara King Hua, apakah Anda mulai mendapat masalah? Bukankah itu benar?" Nada bicara King Hua menjadi sedikit dingin, dan dia berkata, "Bukan karena saya tidak benar, tetapi saya berhutang kebaikan yang besar kepada Tuan Muda, dan saya mungkin tidak dapat membayarnya kembali dalam hidup saya. Bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk membiarkan dia memberi saya wajah?" Dan kaget. Dia tidak menyangka bahwa King Hua banyak bicara. Bagaimana dia bisa berhutang kebaikan yang besar kepada pemuda sebelum dia, seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 100 tahun? Bukankah ini terlalu keterlaluan? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba memikirkan kesempatan King Hua sebelumnya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Saudara King Hua, bisakah kesempatan Anda berhubungan dengan orang ini?" King Hua langsung terdiam. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata ini. Karena dia tidak ingin melawan keinginan Charlie dan mengungkapkan identitasnya kepada dunia luar. Namun, keheningan King Hua menyebabkan dan menjerit di dalam hatinya, dan tiba-tiba dia berkata dengan gugup dan bertanya, "Saudara King Hua, kesempatanmu benar-benar berkat dia, kan?" King Hua berkata dengan samar, "Saya tidak punya komentar tentang masalah ini." Charlie berkata dengan tenang, "Mr. King Hua, karena dia sangat ingin tahu, mengapa tidak mengatakannya saja?" Ketika King Hua mendengar ini, dia meringis dan berkata, "Hei, Tuan Mai, Anda bingung? Anda dapat menebaknya, Master Wade adalah dermawan besar yang memberi saya banyak kesempatan. Anda melakukan perjalanan jauh-jauh ke Cina untuk menemukan peluang, bagaimana Anda masih bisa menyinggung Master Wade?" Dan hanya merasakan 5 guntur di atas kepalanya. Sebelumnya, dia berulang kali bertanya kepada King Hua tentang detail peluangnya. Tetapi dia selalu berkata bahwa dia tidak boleh mengungkapkan identitas dermawan, bahkan anak-anak, dan cucu-cucunya. Dalam pandangan Dan, peluang King Hua sangat besar sehingga dia bisa mencapai langit. Pada saat itu, King Hua menggunakan kekuatan seluruh negeri dan gagal memutar waktu dan hidup selamanya. Tetapi dia pergi ke Cina selama 3 tahun dan kembali ke Amerika Serikat setelah 3 tahun. Seluruh orang itu 20 tahun lebih muda. Bagaimana mungkin dia tidak membiarkan dan dipindahkan? Namun, meskipun dia sangat menantikannya di dalam hatinya pada saat itu, dia tidak berdaya menghadapi King Hua yang bungkam. Awalnya, dia juga berpikir untuk lari ke Cina untuk mencari peluang. Tetapi di negara yang luas ini, akan sulit menemukan pria itu sendirian. Namun, hal ini telah melekat di hatinya, dan itu telah menjadi keinginan yang paling ingin dia wujudkan. Kali ini dia datang ke Auros Hill karena dia menemukan bahwa ada peluang yang tercampur di dalamnya selama ramalan. Jadi dia melakukan perjalanan khusus dari Amerika Serikat. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kesempatan besar yang dia nantikan dalam mimpinya ternyata adalah pemuda di depannya. Untuk sesaat, dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, hanya jika aku tahu ini yang terjadi sebelumnya. Bahkan jika dia membunuhku, aku tidak bisa menyinggung Tuhan yang benar ini. Memikirkan hal ini, kakinya melunak, dia berlutut di tanah sambil mengembuskan napas, dan berkata sambil menangis, "Tuan Wade, maafkan saya sangat bingung. Anda pasti tidak menaruh dendam pada saya.